Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Dan selamat datang di plot manhwa Return of Broken Constellation. Nah, kali ini mari kita lanjutkan perjalanan dari Lee Changsun. Dan part ke-23, mari kita mulai. Changsun yang sedang bertarung dengan Kudegunda, ia dengan segera memerintahkan Cadmus untuk menyembunyikan dirinya, di mana dengan skill Mist of Blood, itu langsung membentuk kabut darah di sekitaran gurun berpasir. Bahkan karena skill tersebut, langsung mengungkapkan pasukan Sri Naruka yang sedang menggunakan skill penyembunyian. Di mana dari hal itu, mereka semua tentu saja terheran. Tapi ketika itu juga, mereka langsung terfokus ke arah atas, di mana nyatanya Changsun telah menyergap mereka dengan pasukan kuda hantu yang dibawanya. Kudegunda yang melihat pasukan milik Changsun tentu saja sangat terkejut. Tapi Jean yang memimpin pasukan kuda hantu, ia langsung menerjang ke arah pasukan Sri Naruka. Di mana dari hal itu, pertempuran berdarah langsung terjadi. Bahkan dalam waktu singkat, pasukan klan Sri Naruka terbantai habis dengan mudahnya. Dengan kesuksesan pasukan kuda yang dimilikinya, Jean tentu saja langsung membanggakannya. Di mana Changsun yang melihat kesombongan Jean, ia hanya meliriknya karena nyatanya Changsun tidak menyangka jika Jean bisa menyerap blood magic milik Gold Leader secepat ini. Bahkan saat ini, level kekuatan yang Jean miliki setingkat dengan pasukan Gildal dari White Tiger. Tapi melihat ekspresi Changsun yang acuh tak acuh, Jean menjadi sedikit terganggu, di mana ia merasa jika Changsun tidak membiarkannya untuk memamerkan diri. Yang mana Changsun pun membalas bahwa semua itu gara-gara Jean yang melakukan kesalahan di dalam Changgui Cave. Jadi karena itu jugalah, Changsun pun memintanya untuk berusaha lebih keras lagi. Bahkan karena hal tersebut, Changsun langsung membatalkan panggilannya, di mana Jean langsung dipaksa untuk kembali ke Changgui Cave, meski dirinya hanya ingin dipuji oleh Changsun. Sementara itu, Kudegunda terlihat masih bisa bernafas, di mana ia kemudian memohon kepada Changsun untuk membunuhnya. Bahkan dari hal tersebut, nyatanya Changsun sedang diawasi oleh Void Monarchs dan juga Sueyong. Karena nyatanya, kedua konstelasi itu sangatlah menaruh dendam, serta memperhatikan tentang keputusan apa yang Changsun lakukan. Melihat kedua konstelasi itu terus berdebat, Changsun tentu saja sedikit tersenyum karena anggota dari Purple Astrology ternyata tidak pernah berubah. Terutama mereka berdua masih egois serta menganggap jika priest dan apostol mereka hanyalah alat bagi keuntungannya tersendiri. Tapi karena itu juga, Void Monarch dan Sueyong mengakhiri perselisihannya, di mana mereka berdua pun menghilang dan pergi dari pandangan Changsun. Sedangkan Changsun yang melihat itu, ia merasa jika kedua konstelasi tersebut memakan umpannya, di mana karena itu jugalah Changsun langsung membunuh Kudegunda, serta kemudian pergi dari sana dengan menyerap sisa-sisa mayat klan Sri Naruka dengan Authority Soul Extortion. Berdasarkan yang Changsun dapatkan dari Kudegunda, ia menyadari jika Sri Naruka memiliki dua tujuan, yang mana itu adalah untuk membunuh dirinya serta yang lainnya untuk mendapatkan Mireille. Tapi yang membuatnya lucu jika Sri Naruka mendapatkan misi dari dua klien yang berbeda, di mana sepertinya kepala divisi Sim Geonho atau Direktur Kim Yeon-sung yang mempekerjakan mereka. Bahkan saat ini, Illuminati juga berkaitan dengan para assassin itu, yang mana ia berpikir jika sepertinya faksi oposisi yang menentang Joachim yang memerintahkan mereka. Changsun juga menyadari jika masalah ini sangat merepotkan, tapi tentu saja dirinya tak bisa diam saja jika orang-orang itu bertindak macam-macam dengan dirinya. Karena itulah, ketika Changsun kembali, ia akan memikirkan matang-matang agar mereka mendapatkan karmanya. Beberapa saat kemudian, Changsun bergerak dengan cepat ke arah oasis, di mana di sana ia melihat jika para assassin Sri Naruka sedang membawa Mireille. Yang mana karena Changsun menemukan targetnya, ia langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Dan dengan skill stealth yang dimilikinya,
Chang Sun bergerak cepat menuju para asasin tersebut. Dengan pergerakan cepat itu, asasin yang menyadari kehadiran yang berbahaya langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena nyatanya Chang Sun telah berada di hadapan dirinya. Di mana dengan itu jugalah Chang Sun langsung menebasnya. Tapi ketika ia melayangkan tebasan, ternyata yang dirinya dapatkan hanyalah Fata Morgana. Yang mana hal itu mengejutkan Chang Sun, karena ia tak menyangka jika itu merupakan tipuan. Namun ketika Chang Sun berpikir, ia dikejutkan akan sebuah notifikasi karena tangan tak kasat mata sedang mengincar dirinya. Terutama ketika ia melihat ke arah belakangnya, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan tepat ke arah dirinya. Yang mana dari hal itu, Chang Sun hanya dapat menghindarinya, serta konstelasi Void Monarch yang memperingatkan kepada Chang Sun jika ada sesuatu yang berbahaya. Sedangkan konstelasi Sueyong yang menantikan cara Chang Sun untuk menangani masalah ini. Karena nyatanya di hadapan Chang Sun saat ini terlihat seseorang yang sedang menunggunya. Di mana wanita yang menunggunya itu, ia cukup kagum dengan Chang Sun yang berhasil menghindari skill miliknya. Chang Sun yang menatap wanita itu, insting miliknya mengatakan jika wanita itu sangat berbahaya. Di mana ia merasakan jika saat ini seperti sedang berhadapan dengan Monceong, karena aura miliknya merupakan aura seseorang yang telah mencapai puncak kekuatan manusia. Yang mana wanita yang mencegatnya itu pasti merupakan seorang king. Dan wanita yang sedang menatap Chang Sun, ia pun memberikan senyuman terhadapnya, karena ia merasa jika Chang Sun saat ini telah menyadarinya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat keributan sedang terjadi karena nyatanya Henry sedang mencoba untuk mencari Mireille dan ia dikepung oleh banyaknya asasin. Bahkan tim milik Chang Sun, mereka terus ditekan oleh para asasin yang mana mengakibatkan Eunso dan Yebin harus menyerang balik. Sedangkan Joachim yang ada di sana, ia langsung mengamuk terhadap Konstantin karena ia mengetahui jika dalam penyerangan para asasin itu merupakan ulah darinya. Tapi ketika pertarungan itu juga, kereta telah tiba, di mana dengan kemunculan kereta itu, para partisipasi yang ingin menyelesaikan misi dungeon harus segera menaikinya. Kembali ke Chang Sun yang dicegat oleh seorang wanita, ia menyadari jika wanita itu adalah apostel dari Sueyong, di mana ia adalah sang Black Madonna yang membimbing orang-orang ke kematian yang damai, si Assassin King, Scratch Tochua. Bahkan wajah-wajah iblis yang mengelilingi dirinya itu merupakan skill yang menyebalkan untuk dihadapi, karena Chang Sun mengetahui jika itu merupakan trait dan authority milik Sueyong yang bernama Devil Face, yang mana itu membuat Chang Sun berpikir keras karena apakah dirinya mampu untuk melawan wanita itu. Terutama ia juga berpikir akan bagaimana jadinya jika dirinya mengeluarkan seluruh kartu as yang dimilikinya. Hanya saja itu pasti merupakan pertarungan yang merugikan. Dengan itulah Chang Sun sedikit kesal karena musuh yang dihadapinya kali ini merupakan musuh yang belum mampu dirinya kalahkan. Terutama seorang king yang katanya telah mencapai batasan seorang manusia. Itu merupakan hal yang mustahil untuk dihadapinya saat ini. Tapi ketika Chang Sun sedang berpikir keras, Kresto Chua tersenyum mengejek karena ia bertanya apa mungkin Chang Sun telah ketakutan. Padahal dirinya sangat menantikan pertarungan yang menggugah semangat setelah sekian lama. Yang mana dari perkataan Kresto Chua itu, Chang Sun membalasnya dengan santai. Terutama ia menyadari jika sewajarnya untuk menyerah. Serta selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak perlu turun tangan untuk menghadapinya. Mendengar perkataan Chang Sun, Kresto Chua tentu saja tidak memahaminya, di mana ia bertanya, apa mungkin di sini ada orang lain selain dirinya? Dan dengan perkataan itu juga, Chang Sun pun kemudian berkata ke dalam kehampaan, di mana ia menyuruh orang yang mengikutinya untuk segera keluar. Serta ia juga menambahkan
jika Mireille yang sedang dibawa oleh para assassin Srinaruka memiliki salah satu Sacred Scripture. Christo Chua yang melihat Changsun berkata tidak jelas, tentu saja ia bertanya-tanya akan apa yang dikatakannya. Tapi ketika itu, tiba-tiba saja seseorang langsung muncul dari balik dirinya, di mana ketika Christo Chua berbalik, ia melihat seseorang melewati dengan cepat, dan orang itu langsung tiba di samping Changsun. Karena nyatanya yang datang adalah Jegal Hyunrong. Jegal Hyun yang tiba di samping Changsun, ia bertanya akan bagaimana bisa Changsun mengetahui kehadirannya. Tapi di sana Changsun malah membalasnya dengan tatapan bodoh. Karena kenapa juga menanyakan hal yang jelas? Terutama bukannya wajar jika Jegal Hyun berpikir tempat yang dirinya tuju memiliki sebuah Sacred Scripture. Yang mana dari hal itu juga, Jegal Hyun sedikit kesal dengan tampang bodoh milik Changsun. Tapi dari itu juga, ia kemudian tertawa senang karena tak menyangka jika Changsun mengetahui tujuannya hanya dengan alasan yang begitu sederhana. Dengan itulah ia bertanya kepada Changsun tentang apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Di mana Changsun kemudian berkata bahwa dirinya meminta tolong untuk memberikan waktu yang cukup demi merebut kembali Mireille. Dan yang perlu Jegal Hyun lakukan adalah menghadapi si Assassin King untuk sementara. Dengan perkataan dari Changsun, Jegal Hyun merasa jika dirinya baru kali ini bertemu dengan junior yang banyak menuntut. Bahkan selain itu, dirinya harus mengikuti kesepakatan yang Changsun minta dalam menemukan Sacred Scripture. Seakan rasanya ia telah dipermainkan. Tapi meski begitu, ia merasa jika kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya buruk. Karena hal itulah, Jegal Hyun pun akan menyanggupi perkataan yang Changsun minta, di mana dirinya mulai menggunakan kemampuan yang telah diberikan oleh konstelasinya. Yang mana saat ini, konstelasi Golden Eye, Buddha with Nasty Attitude, membuka matanya. Dengan itu jugalah, Jegal Hyun langsung bergerak dan mencoba untuk menghadapi Christo Chua. Tapi melihat kemampuan yang Jegal Hyun miliki, Changsun tidak menyangka jika konstelasi yang membantunya adalah Sun Wukong. Terutama Sun Wukong sendiri merupakan konstelasi yang berbeda dari konstelasi yang lainnya. Karena kekuatan dewa yang dimilikinya berasal dari keyakinan umatnya. Hanya saja itu membuat Changsun menjadi bertanya-tanya akan kenapa orang yang menjadi apostol Sun Wukong menjadi pengikut Void Monarch. Tapi daripada memikirkan hal itu, saat ini ada satu hal yang pasti, karena Pak Tua itu pastinya tidak berada di bawah level King. Dengan semua itu, pertarungan antara Pak Tua Jegal dan Assassin King mulai berbentrokan, di mana si Pak Tua Jegal sangat bersemangat dalam menghadapi Christo Chua. Sedangkan Christo Chua yang melihat Pak Tua itu terus mengoceh, ia benar-benar kesal kepadanya. Di mana karena pertarungan kedua orang kuat itu jugalah, Changsun pun mulai bergerak. Karena saat ini dirinya menyuruh Bihui yang bersembunyi di balik Mireille untuk mulai bertindak. Dengan hal itulah, Bihui miliknya langsung membunuh assassin yang membawa Mireille. Tapi ketika ia melapor kepada Changsun, tiba-tiba saja kepalanya langsung diledakkan. Karena nyatanya, Christo Chua yang terkejut langsung menyerang pengikut Changsun. Tapi ketika itu pula, White Winter langsung menyelimuti Mireille, di mana dirinya mulai bergerak dengan kemampuan Shadow Step. Melihat jika Mireille kembali direbut, Christo Chua tentu saja sangat kesal, karena berani-beraninya kelompok yang Changsun miliki meremehkan dirinya. Di mana karena itu juga, ia langsung melemparkan energi kuat untuk membunuh White Winter. Tapi dengan segera, energi kuat yang dilancarkan Christo Chua dihalau oleh Pak Tua Jegal. Dan melihat hal itu, Christo Chua marah serta menyuruh Jegal Hyun untuk menyingkir. Namun Jegal Hyun yang ada di sana, ia malah mengejeknya. Karena tentu saja, dirinya akan terus menghalangi Christo Chua dalam menyerang Changsun. Yang mana dari hal itu jugalah, pertarungan kedua orang itu pun kembali berlanjut. Sedangkan Changsun yang ada di sana, ia dengan segera melarikan diri dari medan pertempuran.
Tapi ketika Changsun mencoba melarikan diri, dari balik pasir, pasukan assassin Krina Ruka tiba-tiba saja muncul, di mana mereka langsung mempersiapkan serangan magic demi menyerang Changsun. Melihat tindakan dari para assassin, Changsun menyadari jika mereka memanggil banyak Hellhound. Tapi dari hal itu, White Winter kembali muncul, dan ia langsung membereskan para Hellhound yang menyerang. Sedangkan Changsun yang memperhatikan pertempuran itu, ia masih menjaga Mirel di lengannya. Yang mana ketika pertempuran itu terjadi, notifikasi muncul jika kereta gurun Ang Express telah tiba di stasiun Windy Stone Desert beberapa saat yang lalu. Melihat notifikasi itu, Changsun langsung bergegas secepatnya untuk mengejar kereta, karena dirinya tak tahu kapan kereta gurun berikutnya akan tiba. Terutama tentang Leventen yang ingin dirinya cari. Katanya ada di dalam dungeon bawah tanah di stasiun Wailing Hell, perhentian pertama kereta Ang. Serta karena Mirelle sudah diselamatkan, saat ini dirinya akan bisa mendapatkan gulungan kelima yang dipegang olehnya. Tapi meski begitu, Changsun fokus untuk mengejar kereta. Karena saat ini dirinya tak bisa melewatkan Leventen begitu saja. Entah bagaimanapun caranya, ia harus sampai di kereta tersebut. Bahkan ketika Changsun sedang mengejar ke arah stasiun, kereta itu telah bersiap untuk bergerak ke stasiun berikutnya. Karena saat ini, 5 menit lagi, kereta tersebut akan segera berjalan. Dan Changsun yang menyadari itu, ia sangat kesal karenanya. Karena dirinya tak memiliki cukup waktu. Dan begitulah part kedua 3 telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.